Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu tentang listrik dinamis. Ada dua bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep listrik dinamis, yang kedua listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk konsep listrik dinamis ini ada 7 bagian. Yang pertama arus listrik, yang kedua hantaran listrik, yang ketiga rangkaian listrik, yang keempat karakteristik rangkaian listrik, yang kelima sumber arus listrik, yang keenam sumber energi listrik, yang ketujuh transmisi energi listrik. Yang pertama arus listrik. Ini arus listrik mengalir dari kutub atau dari tempat yang memiliki muatan positif yang besar, yang banyak, menuju ke kutub atau ke tempat yang memiliki muatan positif yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi sekali lagi, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Disebut kutub positif karena jumlah muatan positifnya lebih banyak. Jadi arus listrik bisa mengalir karena perbedaan jumlah muatan positif dan negatif. Arus listrik ini bisa mengalir karena adanya beda potensial. Nah, beda potensial ini dipengaruhi oleh kandungan atau jumlah muatan positif dan muatan negatif yang terdapat di suatu kutub. Jadi sekali lagi, arus listrik mengalir dari kutub positif yang jumlah muatan positifnya banyak menuju ke kutub negatif dengan jumlah muatan positif yang lebih sedikit. Kemudian arus listrik ini bisa dihitung menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi T, di mana I ini adalah simbol dari arus listrik, Q simbol dari muatan listrik, sedangkan T adalah selang waktu. Bisa juga arus listrik dihitung dengan rumus I sama dengan N kali E dibagi T. N itu adalah jumlah elektron, sedangkan E adalah elektron. Yang kedua, hantaran listrik. Listrik ini bisa mengalir melalui suatu alat atau suatu bahan yang disebut dengan bahan konduktor. Bahan konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti tembaga, aluminium, karbon, besi, perak. Sebaliknya, ada juga benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau disebut istilahnya dengan benda isolator. Contohnya seperti karet, plastik, kemudian kain wol, kayu, serta udara. Dan ada benda-benda tertentu yang bisa berfungsi sebagai konduktor dan bisa juga berfungsi sebagai isolator tergantung keadaan suhunya. Benda ini disebut sebagai benda semikonduktor. Contohnya arsen, kemudian silikon, serta germanium. Rumus hambatan pada penghantar listrik itu bisa diketahui, bisa dihitung dengan rumus R sama dengan Rho dikali L dibagi A. R ini adalah hambatan penghantar, kemudian Rho adalah massa jenis kawat atau penghantar, L adalah panjang kawat atau penghantar, A luas penampang kawat atau penghantar. Lanjut ke rangkaian listrik.
rangkaian pada lampu. Ini ada dua gambar. Yang sebelah kiri lampu yang dipasang secara seri, sedangkan yang sebelah kanan lampu yang dipasang secara paralel. Perbedaannya adalah pada rangkaian seri itu tidak ada percabangan, sedangkan di rangkaian paralel itu terdapat percabangan. Kemudian ini rangkaian pada baterai. Jadi yang sebelah kiri atas ini adalah rangkaian seri tersusun dari 2 baterai, kemudian di bawahnya ada rangkaian seri tersusun dari 3 baterai, sedangkan di sebelah kanannya itu ada rangkaian paralel. Jadi atas bawah di situ menjadi 2 cabang, sedangkan yang sebelahnya itu rangkaian paralel dengan 3 baterai. Jadi ada 3 cabang. Sekali lagi, kalau rangkaian seri itu tidak ada cabang, sedangkan rangkaian paralel itu memiliki percabangan. Yang berikutnya hukum Ohm. Hukum Ohm berisi jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap, kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Jadi seperti terlihat pada grafik ini, semakin besar kuat arus, maka tegangannya semakin besar atau beda potensialnya semakin besar. Sebaliknya, gambar grafik yang kedua, kuat arus itu berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Artinya, semakin besar hambatannya, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil hambatannya, arus yang mengalir akan semakin besar. Hukum Ohm ini memiliki persamaan R sama dengan V dibagi I. R adalah hambatan, V adalah beda potensial, sedangkan I adalah arus listrik. Yang berikutnya, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar pada suatu percabangan. Ini kita bisa perhatikan gambarnya. Itu ada percabangan, ada 5 cabang. Mulai dari I1 sampai I5 ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. Di gambar, arus yang masuk itu adalah arus yang berasal dari I1 dan I2, sedangkan arus yang keluar berasal dari I3, I4, dan I5. Jadi persamaan hukum Ohm pada gambar ini adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk terdiri dari I1 ditambah I2, sedangkan jumlah arus yang keluar itu terdiri dari I3, I4, dan I5. Jadi sekali lagi jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Yang berikutnya tegangan atau beda potensial jepit dan gaya gerak listrik atau tegangan GGL. Untuk tegangan jepit ini bisa dihitung menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Sedangkan untuk menghitung GGL itu menggunakan rumus E sama dengan I kali R total ditambah hambatan dalam atau R kecil. Jadi sekali lagi, tegangan atau beda potensial ada 2, yaitu tegangan jepit dan GGL. Masing-masing punya rumus yang berbeda. Untuk tegangan jepit atau beda potensial simbolnya V, rumusnya V sama dengan I kali R, sedangkan untuk GGL itu simbolnya E,
bisa dihitung menggunakan rumus E sama dengan I dikali dalam kurung R kapital ditambah R kecil. Hambatan total ditambah hambatan dalam. Ini rumus untuk menghitung arus pada rangkaian listrik yang baterainya disusun secara seri dan disusun secara paralel. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau menghitung arus listrik pada rangkaian yang baterainya disusun secara seri, maka rumusnya I sama dengan N jumlah baterai dikali E GGL dari baterai dibagi R kapital hambatan luar ditambah N kali R kecil atau hambatan dalam. Sedangkan rumus I untuk menghitung arus yang mengalir pada rangkaian yang baterainya disusun secara paralel, maka rumusnya I sama dengan E dibagi R tambah R kecil per N. Yang berikutnya rangkaian listrik. Ini rangkaian listrik yang disusun secara seri. Jadi hambatan penggantinya atau hambatan totalnya tinggal dijumlahkan. Di sini ada 3 hambatan yang disusun secara seri. Maka hambatan totalnya bisa dihitung menggunakan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Pada rangkaian seri ini memiliki jumlah arus yang sama. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Jadi sekali lagi, jika rangkaiannya seri maka arusnya itu di semua titik, di semua tempat nilainya sama besar. Sedangkan tegangannya itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada rangkaian seri tegangan total sama dengan F1 ditambah V2 ditambah V3, di mana V-nya atau tegangannya bisa dihitung dengan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Untuk menghitung V1 maka digunakan rumus I1 kali R1. Untuk menghitung tegangan pada hambatan kedua maka digunakan rumus I2 kali R2. Begitu juga untuk menghitung tegangan di hambatan yang ketiga maka rumusnya I3 kali R3, di mana I pada semua titik untuk rangkaian seri itu nilainya sama tetapi tegangannya berbeda. Yang berikutnya hambatan pada rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel ini hambatan totalnya bisa dihitung menggunakan rumus 1/RP atau 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nanti angkanya dimasukkan, kemudian penyebutnya disamakan, baru dijumlah, kemudian setelah itu dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Karena di sini rumusnya 1/R, jadi harus dibalik. Pada rangkaian paralel ini semua tegangannya baik di hambatan 1, hambatan 2 dan hambatan 3 ini memiliki beda potensial atau memiliki tegangan yang jumlahnya sama. Tetapi memiliki arus listrik yang berbeda. Jadi arus listrik yang mengalir di hambatan 1 itu
berbeda dengan arus listrik yang mengalir di hambatan 2 dan berbeda juga dengan arus listrik yang mengalir di hambatan 3 apabila ketiga hambatannya ini berbeda. Jadi sekali lagi, pada rangkaian paralel beda potensialnya sama, tetapi arus listriknya berbeda, kebalikan dari rangkaian seri sebelumnya. Yang berikutnya, sumber arus listrik. Sumber arus listrik itu bisa dihasilkan dari beberapa sumber. Yang pertama, baterai yang bisa diisi ulang, bisa di charger. Kemudian ada elemen volta, ada baterai yang sekali pakai, kemudian bisa juga sumber listrik dari aki, atau yang lainnya sumber listrik dari generator, kemudian termasuk sumber listrik dari listrik PLN. Yang berikutnya, sumber-sumber energi listrik. Ini ada listrik yang berasal dari biogas, energi nuklir, bahan bakar gas hidrogen, kemudian gelombang air laut, piezoelektrik, kemudian energi air, energi matahari, serta listrik juga bisa dihasilkan dari energi angin. Yang berikutnya, transmisi energi listrik. Jadi listrik ini bisa dialirkan, bisa ditransfer, bisa dipindahkan dari tempat produksi listrik ke tempat penggunaannya atau konsumennya. Ada dua metode atau dua cara untuk memindahkan atau untuk mentransmisikan energi listrik. Yang pertama, transmisi listrik dengan sistem tegangan rendah. Keuntungannya ini memiliki risiko bahaya yang rendah, tetapi kerugiannya dengan tegangan yang rendah, maka energi listrik yang terbuang ini akan cukup banyak atau cukup besar. Kemudian yang kedua, transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi. Transmisi listrik dengan sistem tegangan tinggi ini memiliki tingkat bahaya yang relatif besar, tetapi energi yang hilang itu lebih sedikit dalam proses pengirimannya. Ini contoh soal dari listrik dinamis. Diketahui 3 buah hambatan listrik tersusun seri berturut-turut 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt seperti gambar berikut. Jadi ada gambar rangkaian listrik, di situ baterainya sumber tegangannya 16 volt, kemudian ada 3 hambatan disusun secara seri. Yang pertama 12 ohm, yang kedua 15 ohm, yang ketiga 13 ohm. Kemudian pertanyaannya, berapa besar hambatan pengganti atau hambatan total? Karena ini rangkaian seri, maka rumusnya adalah hambatan penggantinya R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi 12 ditambah 15 ditambah 13. Jawabannya 40 ohm. Tapi kalau rangkaian ini dirubah jadi rangkaian paralel, maka rumusnya juga ikut berubah. Kemudian pertanyaan yang B, berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan? Jadi arus yang mengalir, karena ini hambatan rangkaiannya berupa seri, bisa dihitung pakai rumus hukum Ohm. I sama dengan V dibagi R, di mana R yang digunakan adalah R total. Jadi
bisa dihitung dengan rumus I sama dengan 16 dibagi 40. Ketemu 0,4 ampere. Kemudian yang berikutnya, berapakah tegangan pada tiap-tiap hambatan? Tegangan itu masih sama, bisa dihitung dengan rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Untuk tegangan pada hambatan 1, maka digunakan rumus V1 sama dengan I1 kali R1. Jadi bisa dihitung sama dengan 0,4 dikali R1 nya 12, jadi 0,4 kali 12 sama dengan 4,8 volt. Kemudian untuk V2 rumusnya I2 kali R2, 0,4 dikali dengan 15 sama dengan 6 volt. Untuk tegangan yang ketiga, ini berarti I3 kali R3, 0,4 dikali 13 sama dengan 5,2 volt. Yang berikutnya, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Yang kedua, upaya penghematan listrik. Yang ketiga, pencegahan bahaya listrik. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Ini ada 2 rumus, yaitu rumus untuk menghitung daya P sama dengan V kali I, dan rumus untuk menghitung energi listrik sama dengan rumusnya W sama dengan V kali I kali T. Bisa juga menggunakan rumus W sama dengan P kali T, daya dikali waktu. Selain itu, karena ada hukum Ohm, maka rumus menghitung daya dan rumus menghitung energi juga bisa menggunakan rumus yang lain. Oke. Upaya penghematan energi listrik. Yang pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Kemudian yang kedua, menggunakan lampu hemat energi. Yang ketiga, membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu. Yang berikutnya, membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Yang berikutnya, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah. Kemudian mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Pencegahan bahaya listrik. Memasang sekering agar segera memutus aliran arus saat terjadi arus pendek. Kemudian menggunakan kabel yang sesuai dengan arus yang mengalir. Mengganti kabel yang telah mengelupas atau melindungi sambungan kabel dengan bahan isolator. Yang berikutnya, menggunakan satu stop kontak untuk satu peralatan listrik. Yang berikutnya, mencabut kabel jika alat listrik tidak digunakan. Yang berikutnya, menggunakan alas kaki dari karet atau plastik yang kering saat memperbaiki jaringan listrik. Yang berikutnya, menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Ini adalah contoh soal untuk penghitungan energi listrik. Di sini sebuah rumah memiliki beberapa peralatan listrik seperti lampu,
kulkas, TV. Di situ dicatat daya dan waktu penggunaannya. Jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama 20 menit, hitung energi listrik yang dikeluarkan dalam satuan WH atau watt hour. Di sini diketahui ada daya dari lampu disimbolkan dengan P1, kemudian jumlah lampunya ada 6, kemudian benda yang kedua kulkas P2 45, jumlah kulkasnya ada 2, sedangkan yang ketiga TV P3 jumlahnya ada 2 buah. Kemudian di sini waktunya 20 menit diubah ke jam, jadi 1/3 jam. Kemudian setelah itu menggunakan rumus W sama dengan, karena jumlahnya lebih dari 1 maka rumusnya berubah jadi W sama dengan N kali P kali T. Hitung semua energi dari ketiga benda yang digunakan tersebut, kemudian dijumlahkan. Di sini ketemu totalnya ada 100 watt hour. Kemudian dari jumlah energi ini tinggal dikalikan dengan harga per WH-nya atau harga per kWh-nya berapa. Nanti akan bisa menghasilkan jumlah energi atau biaya listrik yang harus dikeluarkan. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.